Oke. Baik, izin mungkin untuk memulai. Jadi sebelum saya memulai peer teaching ini, saya minta izin ke kawan-kawan mungkin memanggil kawan-kawan dengan sebutan nama ya. Saya izin Bapak Ibu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera juga untuk kita semua. Jadi semoga kita pada siang hari ini tetap dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Gimana kabarnya nih siang ini? Baik, Pak. Masih segar? Baik, Pak. Baik, luar biasa, Pak. Ya, biasa kita ya, jam terakhir ini bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi tidak akan menurunkan semangat kita ya, anak-anak semua. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya supaya kita semua mendapatkan keberkahan, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Untuk ini saya minta ketua kelas, Henry, bisa bantu untuk pimpin kawan-kawannya berdoa? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Henry. Gimana ketua kelas hadir semua kah hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita? Hadir semua, hadir Pak. Semua ya. Oh iya, berarti kita hadir semua, alhamdulillah. Jadi kita tetap nggak ada yang bolos-bolos ya, nggak ada yang izin sakit atau berhalangan hadir ya. Baik. Ini, jadi sebelum Bapak mulai, kalian itu masih ingat enggak sama materi pada pertemuan kita sebelumnya yang menganalisis itu? Masih ingat tidak materi itu? Ada yang masih ingat materi kita? Oh ya, benar, baik, itu materinya. Jadi sebelumnya itu kita udah menganalisis ya tentang struktur, kebahasaan dari teks anekdot. Jadi kalian sudah bisa di situ. Ya benar sekali, kalian sudah bisa untuk menganalisis struktur tersebut. Setelah menganalisis, kalian bisa menganalisis juga kaidah kebahasaannya serta memberikan kesimpulan dari dua teks anekdot ya yang pada pertemuan kemarin Bapak berikan itu sudah luar biasa tuh. Kalian sudah bisa menyimpulkan itu. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajar kita adalah melalui kegiatan project based learning, pendekatannya TIPEC dengan tanya jawab, presentasi dan diskusi. Nanti kalian di sini Bapak harapkan mampu merancang teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya baik lisan maupun tulisan. Setelah itu mampu mengembangkan rancangan teks anekdot itu dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dan terakhir kalian mampu membuat teks anekdot itu dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan menjunjung tinggi nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Jadi itu tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Semoga semua kita bisa fokus dan tercapailah tujuan-tujuan pembelajaran kita itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak lanjutkan. Capek enggak kalian? Untuk Pak. Siang ini. Lelah? Lapar? Gimana? Iya, terlalu banyak tugas ya? Iya, Pak. Iya, oke. Mungkin untuk sebelum kita lanjut, mungkin kita kembalikan dulu ya Bapak Ibu kebugaran kita. Bapak Ibu anak-anak. Baik, Bapak anukan ini. Ya, jadi kita ice breaking dulu sedikit untuk mengembalikan kebugaran kita. Di sini ada tepuk jari. Semuanya Bapak harapkan mengikuti ya untuk untuk mengembalikan semangat kita lagi belajar di jam terakhir ini. Baik, mulai 1, 2, 3. Tepuk jari. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama,
tepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Oke, itu ya tadi anak-anak, supaya untuk menghilangkan capek dan lelah kita sejenak. Sabar ya Rijal ya, masih pembelajaran kita harus membutuhkan fokus yang masih panjang. Jadi saya harap dengan ice breaking tadi sudah mengembalikan lagi kebugaran dari Rijal. Ya, Bapak lanjut ya. Nah, jadi kita akan masuk ke materi. Untuk itu Bapak ingin kalian mengamati video berikut ini ya untuk pembahasan materi kita. Ini tentang video teks anekdot, judulnya Tugas Guru. Sofi, tugas-tugas kamu yang kamu kumpulkan juga sangat baik sekali ya. Pertahankan saja fokus belajarnya. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak tentang si Septi? Dia kok tugasnya minggu ini nggak ada mengumpulkan ke Bapak ya? Tapi kemarin waktu saya ngobrol dengan Septi Pak, dia bilang lagi bahagia karena seluruh tugas-tugas bahasa Indonesianya sudah selesai dan dikumpulkan semuanya. Makanya saya jadi termotivasi untuk mengumpulkan tugas juga sesegera mungkin. Tapi Bapak sudah meriksa semua tugas, cuman dia sendiri yang belum mengumpulkan tuh. Yang lainnya sudah semua. Oh, nah itu dia Septinya Pak. Izin undur diri ya Pak. Septi sini dulu. Tugas-tugas kamu ini kok nggak ada sama sekali ya? Gimana ceritanya? Loh, kok bisa Pak? Ya bisa lah, kamu kan nggak mengumpulkan sama sekali. Mau kamu di pelajaran bahasa Indonesia ini, Bapak nggak tuntaskan? Udah kok Pak. Awal saya mengumpulkan tugasnya sesuai ketentuan juga. Pakai kertas HPS Pak, ukurannya 12, pastinya 1,5. Marginnya pakai normal. Temanya tentang kreativitas. Udah saya kumpulkan kok Pak. Nah terus kenapa di meja Bapak itu kok nggak ada sama sekali Bapak bisa dari tadi? Nah, itu dia Pak. Tugas saya. Alhamdulillah. Kok Bapak buang di tong sampah? Tega sekali Bapak sama saya. Tugas apa ini? Ini kan lembar kertas kosong saja ini. Apa ini? Oh iya Pak, lupa saya. Font tugasnya saya ketik pakai warna no color Pak. Jadi kelihatan putih semua. Baik Nana, itu tadi videonya ya. Baik anak-anak, itu tadi video dari teks anekdotnya ya tentang siswa yang mengumpulkan tugasnya hanya lembaran putih saja. Jadi ketika gurunya bertanya ke dia, muridnya balik lagi bertanya ke saya tentang tugasnya. Udah saya kumpulkan katanya. Ternyata anak tersebut menulis tugasnya menggunakan font yang no color. Jadi saya tidak bisa baca tugasnya. Semoga tidak kejadian di kalian semua ya anak-anak ke depannya. Tidak boleh seperti itu. Awas ya. Nanti kartu merah nanti Bapak kasih ke kalian. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dulu tuh. Gimana anak-anak? Masih fokus belajarnya semua? Masih Pak. Ya. Nah, tolong semua perhatikan di papan tulis ini ya, di tampilan slideshow ini ya. Apakah nampak jelas anak-anak di belakang? Nampak Pak. Oh iya, jadi ini. Jadi tadi kalian sudah mengamati video teks anekdot. Jadi berdasarkan video anekdot yang kalian amati tadi, Bapak mau tanya ini ke kalian, kira-kira teks anekdot yang berjudul Tugas Guru tersebut itu didominasi oleh bentuk dialog atau narasi? Anak-anak, ayo siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Iya.
didominasi bentuk dialog, Pak. Oh ya, benar sekali ya. Jadi jadi teks anekdot itu ya seperti itu ya, banyak pola penyajiannya. Bahkan sekarang sudah berkembang luas bentuk-bentuk penyajian dari sebuah teks anekdot itu sudah dikembangkan ke level yang berbeda ya. Ada yang bentuk stand up komedi tapi tetap mereka membuat dasarnya dari seperti ini dulu. Nah, ini contoh Bapak kasih lihat kalian sedikit. Nah, ini tadi yang tugas guru tadi. Jadi ini dari bentuk dialognya. Dari sinilah Bapak kembangkan itu menjadi sebuah video teks anekdot. Nah, jadi ini kejadiannya ya. Nah, jadi seperti ini. Ada di sini lengkap. Nanti kalian seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya tentang analisis, tentang kaidah kebahasaan, lengkap semua di sini abstraksinya bisa kalian telaah. Nah, oke. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira tema dari video teks anekdot tersebut apa, Nana? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Temanya adalah tentang pendidikan. Jadi ada di dunia pendidikan ya temanya. Jadi harus ada tema dulu ya sebelum kita ke anekdot itu. Terus pertanyaan berikut, bentuk kritik yang disampaikan dari video anekdot itu apa? Ada yang bisa jawab enggak bentuk kritiknya yang kalian tangkap dari video tadi itu? Ya, benar sekali Hendri. Ya, jawabannya bentuk kritiknya adalah terkait banyaknya tugas yang diampu oleh murid. Jadi tugas-tugas dalam bentuk PR tersebut dirasa membebani murid. Jadi murid itu menyampaikan kritik lewat video tersebut. Nah, ada yang bisa jelaskan lagi enggak bentuk humornya yang kalian bisa amati dari video teks anekdot tersebut? Ada, Rizal gimana? Bisa? Humornya kira-kira apa di situ? Ya, benar sekali. Humornya itu terkait dengan ketikan yang digunakan no color. Jadi ketikan yang biasa dipakai warna hitam, dia pakai no color di kertas putih. Jadi tidak terbaca oleh siapapun. Nah, kan? Nah, itulah ada kita selipkan unsur ke humornya di situ. Baik, kita lanjut. Nah, jadi teks anekdot tidak semata-mata langsung bisa kita dapat inspirasinya untuk menyusun itu. Tentu ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya anak-anak untuk menyusun teks anekdot tersebut. Nah, di sini Bapak bisa jabarkan sedikit bahwa untuk menyusun langkah-langkah menyusun teks anekdot ini adalah pertama kita harus menentukan tema utama dari teks anekdot tersebut. Nah, sama seperti Bapak tadi menyusun teks anekdot guru itu, tugas guru tersebut, Bapak tentukan dulu temanya. Ada temanya, kita dapat. Nah, baru langkah berikutnya tuliskan kritik. Jadi ditulis dulu nih, kira-kira kritik yang mau kita sampaikan kepada pihak yang terkait ya, yang kita tuju itu siapa? Kritiknya, tulis kritiknya. Jadi nanti supaya kita bisa kemudian tentukan pula unsur kelucuannya atau humor pada teks tersebut. Kira-kira kalau di tadi Bapak itu kan dari segi tugas siswanya itu ya, masukkan humornya di situ. Kritiknya Bapak sampaikan, terus unsur kelucuannya Bapak masukkan di situ di teks anekdot tugas guru tadi itu. Selanjutnya pilih pola pengembangannya. Mau bentuk dialog atau bentuk narasi. Harus ditentukan dulu arahnya kemana nanti. Kemudian kelima, tentukan siapa saja tokohnya. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Terus berikut ada langkah keenam. Jadi kalian agar lebih mudah dalam penulisannya nanti, buat kerangka. Jadi dibuatlah kerangka berdasarkan struktur teks anekdot tersebut. Di situ ada abstraksinya, orientasi, krisis, reaksinya, kodanya. Jadi tulis. Misalkan kayak tadi abstraksi dari video teks anekdot Bapak tadi. Abstraksinya adalah keadaan di sekolah pada suatu pagi di ruang guru. Nah, itu abstraksinya. Jadi seperti itu ditulis di sini. Nah, terus terakhir baru kita bisa mengembangkan berdasarkan struktur teks dan telah dibuat menjadi sebuah anekdot. Perhatikan juga di sini penggunaan tanda baca ketika menulis teks anekdot tersebut. Itu langkah-langkah menyusunnya. Kalau secara Bapak bisa gambarkan ini kerangka penyusunan teks anekdot, anak-anak?
Jadi temanya kalian tulis di situ, kritiknya seperti apa, tulis humor, tokoh, pola pengembangan, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, dan teks anekdot yang utuh. Nanti terakhir akan menjadi seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita akan, setelah kalian menyaksikan tadi video-video itu, menyaksikan penjelasan dari Bapak, sekarang kita akan menuju ke kelompok. Jadi untuk kita bisa merancang, untuk kita bisa membuat teks anekdot ini, kita harus berkelompok, anak-anak. Jadi di sini mungkin saya instruksikan ketua kelas ya. Hendri, gimana Hendri? Siap untuk membagi kelompok kawan-kawannya? Siap Pak, dari ganjil genap Pak ya. Dari ganjil genap, oke boleh. Jadi kalian buat 4 kelompok ya, silakan diatur ketua kelas. Bapak tunggu, silakan dikondisikan. Sudah Pak. Oke, terima kasih Hendri ya. Oke, baik, silakan kalian duduk rapi dulu di meja. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD yang akan bisa kalian isi selama proses pembelajaran ini nanti. Baik, LKPD-nya Bapak bagikan ya. Gimana, udah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Iya, LKPD. Di situ Bapak ada di situ ya, tengok langkah-langkahnya Bapak kasih langkah-langkah kegiatannya di situ serta tagih-tagihan yang akan kita selesaikan dari materi ini, materi pertemuan kita ini ya. Tuh. Juga Bapak masukkan penilaiannya. Oke, udah dapat semua ya, udah jelas semua ya tentang lembar kerjanya. Itu ada yang masih ingin ditanyakan, anak-anak? Oke, terima kasih ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke, jadi untuk pengerjaan ini kita harus menggunakan waktu ya, anak-anak. Jadi supaya kita rapi dalam pengerjaannya, terus tidak ada sedikit tuntutan target di kalian, jadi kita harus menyusun jadwal. Jadi untuk kegiatan kita ini, tolong semua kelompok diperhatikan ya penjelasan Bapak. Jadi untuk waktu ini, kalian harus menyelesaikan kerangka penyusunan teks anekdot itu selama 45 menit. Sesuai dengan tema yang sudah kalian sepakati ya. Nanti ada di LKPD, bisa kalian tengok tema-temanya. Terus untuk 45 menit berikut, kalian itu sudah harus menulis teks anekdot penuh, baik itu pola dialog atau narasi. Nah, nanti terakhir nanti kalian bisa membuat teks anekdot itu dalam bentuk video. Bapak kasih waktu 7 hari. Di pertemuan berikut kalian harus sudah ada video teks anekdot itu ya, kalian jadikan video. Sip ya, enggak ada yang nih keberatan dengan hal ini. Saya rasa bisa semua lah ya. Gimana Nana? Siap, Pak. Oke, Pak, bisa. ya. Baik, ini sudah 45 menit anak-anak. Gimana perkembangan kerangkanya? Kelompok 1 mungkin. Ini Juliana, ini kelompok 1 gimana untuk perkembangannya? Apakah sudah baik tugasnya? Ada kendala yang ditemukan? Sudah Pak, sedang siap Pak. Sudah aman ya, untuk kerangkanya sudah sip ya. Jadi ingat ya, untuk 45 menit pertama ini kalian harus sudah bisa menyusun kerangkanya semua ya. Nanti untuk 45 menit kedua, kalian harus sudah jadi teks anekdot utuhnya. Baik, ini sudah waktu berlalu, sudah 45 menit berlalu, sudah 2 kali 45 menit berlalu di pembelajaran kita. Bapak sekarang waktunya Bapak ingin mendengar laporan dari semua kelompok ini terkait tentang kerangka dan teks anekdot yang sudah kalian diskusikan di kelompok. Oke, baik, kelompok 1 gimana? Temanya apa? Sudah semua? Teks anekdotnya udah sip? Oke. Di kelompok 2 Bapak tengok, iya sudah, baik. Kelompok 3, oke, sudah terbentuk teks anekdotnya.
Ya, narasi ini bentuknya ya, kelompok 3 ya. Oke. Oke ya, semua sip. Baik. Baik, kalau sudah semuanya sip, mari kita lanjut ke evaluasi di mana kalian sini harus dituntut untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi tentang teks anekdot. Kalian presentasikan di depan terkait rancangan kalian sampai teks anekdot utuh yang sudah kalian buat di kelompok. Ini yang mau maju kelompok mana dulu nih? Kelompok 4, siap enggak kelompok 4? Ya, Bu Asteria nih siap enggak kelompoknya? Siap, Pak. Oh, siap. Oke, baik. Bisa ya, maju duluan. Nanti yang lain harus menanggapi ya. Sehabis kelompok 4 ini mempresentasikan, silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi harus disimak ya penyampaian dari presentasi kawan-kawan kalian. Oke. Baik. Ya, sudah. Ya, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan. Ya, silakan. Ada yang memberi tanggapan? Ya. Nah, baiklah Nana. Nah, akhirnya sudah semua kelompok ya mempresentasikannya, kelompok 1 dengan kelompok 4. Alhamdulillah, bersyukur kita pada siang ini semuanya bisa merancang dan membentuk teks anekdot itu dalam bentuk utuh, baik itu dialog ataupun narasi ya, sudah ada semua. Itu hasil murni ya Nana, itu murni hasil dari kerja kalian. Jadi murni dari berdiskusi kalian sesuai dengan langkah-langkah yang kalian ikuti, sesuai dengan pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Anekdot ini sekarang ini sudah bisa menjadi tren ya, anak banyak dikembangkan jadi stand up comedy, sudah banyak public figure yang terkenal di situ karena hal ini. Jadi itu bisa menjadi motivasi buat kalian bahwa ternyata berkarya itu bisa dari banyak hal, termasuk kita memikirkan hal-hal tentang humor yang atau kritik-kritik yang kita sampaikan lewat humor melalui kayak anekdot inilah kita bisa menghasilkan karya yang diakui. Banyak itu tokoh-tokoh public figure yang sudah sukses di bidang itu, kayaknya Cak Lontong, terus kayak Raditya Dika, Marcel Chandrawinata, itu orang-orang sukses semua itu gara-gara teks anekdot itu anak-anak. Mereka bikin langkah-langkahnya dulu, mereka bikin rancangannya dulu, buat, baru dikembangkan di bentuk narasi lewat penampilan di panggung. Nah, baik. Itu. Nah, Bapak, terakhir ini Bapak bagikan ya ke kalian ini lembar untuk penilaian diri sendiri dan teman sebaya. Bapak bagikan, silakan kalian menilai. Sambil untuk LKPD yang tadi silakan dikumpulkan dulu, Bapak periksa. Ya, baik, terima kasih semuanya ya karena sudah baik. Baik, untuk pertemuan berikut sesuai jadwal masih belum selesai ya kegiatan kita untuk ini anak-anak. Jadi untuk pertemuan berikut mungkin Bapak sesuai jadwal yang sudah kita susun tadi di diskusi kelompok bahwa Bapak memberikan waktu kalian 7 hari ya untuk mengerjakan video tadi itu, baru kita presentasikan lagi. Jadi teks anekdot kalian ini sudah kalian bentuk dalam bentuk video. Jadi seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan mungkin anak-anak sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini? Gimana Ketua Kelas Henry, ada masalah yang harus ditanyakan? Tidak Pak, jelas Pak. Udah jelas ya? Oke, baik kalau begitu. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran ini. Jadi kita sebelum menutup, sebaiknya kita berdoa dulu ya, anak-anak. Jadi supaya kita mendapat keberkahan. Nah, tapi untuk doa ini nanti Bapak suruh Ketua Kelas ya. Silakan pimpin Ketua Kelas untuk doa kita supaya kita semua mendapat keberkahan dari pembelajaran ini. Silakan Ketua Kelas, Bapak persilakan. Ya, terima kasih. Mengakhiri
pelajaran hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, Nah, berdoa selesai. Amin. terima kasih ya Henry. Ya semoga kita semua diberkati ya, dan semoga kalian siang ini setelah pulang cepat-cepat makan ya, isi tenaga, isi pikiran, langsung istirahat, langsung berdiskusi lagi tentang video yang akan kalian rancang di pertemuan berikut. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, plus ya buat Pak Rudi luar biasa. Ya, Bu. Nah, bagaimana Agak perasaan Pak setelah tampil tadi? Iya, sip, kelihatan Bu jalur-jalurnya. Kelihatan. Tidak ada yang sulit kan setelah dipraktikkan? Iya, iya Bu, terima kasih. Ya, alurnya sudah pas kok, kenapa harus khawatir? Baik, bagi Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Ini sepertinya nggak ada yang bertanya, Pak Rudi sudah terkesima Ya. dengan penampilan penampilan Ibu Francisca dan Pak Rudi. Nggak apa-apa, berarti sudah mulai terbayang ya Bapak Ibu apa yang harus saya tampilkan.